Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali di atas agama Islam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat, pertolongan, dan kemudahan kepada kita semua untuk kita bisa istiqamah di atas kebenaran, sehingga kita semua berhak mendapatkan husnul khatimah, akhir cerita hidup yang indah dan baik, dan juga berhak kita untuk berkumpul di Jannah Firdaus bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan semua sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum. Allahumma amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, teman-teman Rabani Mengaji dan juga jamaah Masjid Agung Al-Azhar, dan juga teman-teman yang menyimak dimanapun berada secara live streaming atau online, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua di atas kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Allahumma amin. InsyaAllah ta'ala di kesempatan siang hari yang berberkah ini, kita akan sama-sama berjuang sedikit banyak mengambil faidah-faidah, pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan alhamdulillah kita berkumpul di masjid yang kita muliakan ini di siang hari, di mana momen jam segini ini momen perjuangannya betul-betul terasa ya. Sudah capek, apalagi yang jogging pagi, yang sudah shopping apalagi ya, capek lahir dan batin juga. Kemudian sudah makan siang ya, dan kita berjuang melawan ngantuk. Namun mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita semua agar kita bisa memanfaatkan momen sekarang ini dengan betul-betul mengambil banyak pelajaran. Terlebih kita akan membahas kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah seorang nabi yang menjadi rasul pertama di atas muka bumi. Karena ada perbedaan antara nabi dengan rasul. Di antara perbedaan yang signifikannya, biasanya nabi itu hanya diutus di kelompok manusia tertentu, kelompok yang kecil. Tetapi kalau rasul itu biasanya diutus lebih luas, diutus ke banyak kelompok manusia, ke lebih banyak komunitas manusia. Dan yang paling membedakannya lagi adalah nabi itu biasanya diutus di tengah-tengah umat yang sudah menjalankan ibadah kepada Allah dengan benar, hanya untuk menjaga dan mengingatkan jangan sampai keluar dari rambu-rambu syariat Allah Azza wa Jalla.
Berbeda dengan Rasul. Rasul ini biasanya diutus oleh Allah Azza wa Jalla di tengah-tengah umat yang sudah melakukan penyimpangan dari sisi tauhid. Sudah melakukan penyimpangan dari sisi peribadahan kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak generasi dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam, di mana kita ketahui Nabi Adam ini adalah nabi pertama yang ada di atas muka bumi, yang menjalankan tauhid, ibadah kepada Allah dengan murni, termasuk memegang agama Islam. Jadi semua nabi itu, semua rasul itu agamanya satu, tauhid dan Islam. Beribadah hanya kepada Allah dan betul-betul Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dari Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihissalam itu jaraknya adalah 10 generasi. Dan di sini para ulama tidak ada yang menyebutkan secara pasti berapa lama kurun waktunya. Apakah 10.000 tahun atau 100.000 tahun, Allahu a'lam. Yang pasti 10 generasi itu jarak antara Nabi Adam kepada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Dan satu generasinya itu bisa ratusan tahun waktu hidup mereka di zaman itu. Bahkan dakwahnya Nabi Nuh saja itu lebih dari 900 tahun. Lebih dari 900 tahun beliau berdakwah, mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertauhid dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kisah Nabi Nuh alaihissalam ini, di mana Nabi Nuh diutus sebagai rasul pertama di atas muka bumi oleh Allah Azza wa Jalla, karena di masanya atau di zamannya itu mulai terjadi penyimpangan akidah. Mulai terjadi kerusakan dari sisi ibadah kepada Allah, dari sisi tauhid. Jadi jarak 10 generasi antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam, itu mereka adalah generasi manusia-manusia yang bertauhid. Mereka adalah orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar. Yang tidak ada kerusakan terjadi di tengah-tengah mereka kecuali hanya sebatas maksiat, tidak sampai kesyirikan. Di antaranya adalah kejadian pembunuhan. Ketika seorang anak Adam membunuh saudaranya. Ini ada dalam kisah siapa? Habil dan Qabil. Hanya sebatas perbuatan dosa, kriminalitas, tidak sampai terjadi kesyirikan. Namun kemudian setelah 10 generasi itu berlalu, mulailah muncul manusia-manusia yang mereka melakukan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mulai mengutus seorang nabi yang menjadi rasul pertama di atas muka bumi, yaitu Nabi Nuh. Rasulullah Nuh alaihi wassalam. Dan sejarah mencatat sebab awal terjadinya kesyirikan di atas muka bumi itu di zamannya Nabi Nuh alaihissalam, dikarenakan sikap ekstrim, sikap gulunya orang-orang. Tadi di surah Nuh ya dibacakan, disebutkan nama-nama berhala di tengah-tengah mereka orang-orang musyrikin di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Seperti Wad, Suwa, Ya'uq, Nasar dan seterusnya. Ini sebetulnya nama-nama orang soleh. Dulunya mereka itu nama-nama orang soleh, bukan berhala. Namun ketika orang-orang soleh ini pergi meninggalkan manusia, meninggal dunia, orang-orang soleh ini dikenang dengan berlebih-lebihan. Sehingga manusia menyikapinya dengan sikap ekstrim.
dengan sikap gulu, yang kemudian mereka jatuh pada kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Nuh sebagai rasul pertama di atas muka bumi, karena ketika itu sudah mulai terjadi kesyirikan. Dan subhanallah, kisah Nabi Nuh ini dalam Al-Quranul Karim diulang-ulang. Tidak hanya di surat Nuh disebutkan, tetapi juga disebutkan di surat-surat yang lain. Seperti di surah Hud, juga di surah Al-A'raf, di surah Al-Qamar, juga di surah Al-Mu'minun. Di banyak surat dalam Al-Quran disebutkan kisah Nabi Nuh secara terulang. Karena memang di balik kisah Nabi Nuh alaihissalam terdapat banyak ibrah dan pelajaran yang berharga. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah kisah, terlebih lagi disebutkan kisah itu dalam Al-Quranul Karim, satu-satunya kitab suci yang berada di atas kebenaran di akhir zaman ini. Melainkan Allah ingin menyampaikan hikmah dan pelajaran, ibrah dan juga durus yang sangat berharga kepada umat manusia. Allah berfirman di surah Yusuf ayat ke-111, Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka itu ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa menjadi pelajaran dalam kisah-kisah itu? Liulil albab, bagi orang-orang yang cerdas berfikir, bagi orang-orang yang menggunakan hati nuraninya dan akal sehatnya. Juga Allah berfirman di surah Hud ayat ke-120. Surah Hud 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah rasul-rasul itu kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan untuk menguatkan, mengokohkan hatimu. Dan ini berlaku tidak hanya untuk Nabi Muhammad saja, tetapi juga berlaku untuk kita semua. Semakin kita membaca kisah-kisah para nabi, para rasul, semakin kita mengetahui kisah-kisah hidup mereka, perjuangan mereka, maka kita akan semakin merasakan kekuatan iman. Kita akan semakin istiqomah di jalan kebenaran insyaallah ta'ala. Makanya orang kalau ingin bisa bersabar, ingin punya kesabaran yang ekstra, yang betul-betul super, yang kuat, hendaknya dia belajar kepada para rasul, para nabi Allah radhiyallahu anhum wa alaihi wassalatu wassalam. Karena tidak ada manusia yang lebih sabar daripada para rasul Allah alaihi wassalatu wassalam. Sampai Allah berfirman di surah Al-Ahqaf ayat 35, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Maka bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya ulul azmi minar rusul. yakni para rasul yang mempunyai kedudukan yang istimewa, yang punya keteguhan hati dan iman. Bahkan Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam itu mengambil pelajaran dari kisah Nabi Nuh alaihissalam, di antaranya yang terbesarnya adalah tentang kesabaran. Nabi kita Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran tentang sabar dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita harus yakin dengan semua kisah para nabi dan para rasul yang disebutkan dalam wahyu ilahi, baik dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak sedikit manusia yang mereka mengingkari kisah-kisah para nabi. Di antaranya orang-orang liberal. Mereka dengan jelas-jelas menentang dan mengingkari kisah-kisah para nabi, kisah-kisah para rasul, baik yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, kitab suci umat Islam,
ataupun yang disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, baik itu dalam Injil ataupun dalam Zabur, dalam Taurat dan seterusnya. Kenapa orang-orang liberal atau yang semacam dengan mereka mengingkari kisah-kisah para nabi ini, mengingkari kisah-kisah para rasul Allah ini? Tujuannya mengkerucut pada satu alasan. Karena mereka ingin menolak kebenaran. Oleh karenanya orang-orang liberal, mereka punya prinsip semua agama itu sama. Semua agama itu benar. Ini yang diinginkan oleh mereka orang-orang liberal. Padahal yang benar, semua agama itu berbeda. Semua agama itu sesat, salah, kecuali satu agama yang benar, yaitu Islam. Bahkan Nabi pertama, Nabi Adam, sampai Nabi terakhir, Nabi Muhammad, termasuk Rasul pertama, itu Nabi Nuh, termasuk Rasul yang selanjutnya, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, sampai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad alaihi wassalam. Agama mereka sama, agama mereka satu. Itu agama Islam. Tauhid, betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar kalau orang-orang liberal, mereka mungkin kurang suka kalau membahas kisah-kisah para nabi. Karena nanti faidah terbesarnya kita belajar kisah nabi ini, nabi itu, rasul ini, rasul itu adalah siapa yang hidup di atas muka bumi di dunia ini, dia harus Islam. Berserah diri hanya kepada Allah, kepada agama Allah dan aturannya, dan dia harus bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga konsekuensinya ketika seseorang menyatakan ini kebenaran, berarti selain kebenaran adalah kesesatan, kesalahan. Nah, ini yang dihindari oleh orang-orang liberal ataupun yang sepemikiran dengan mereka, wal'iyadzubillah. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala bentuk kesesatan, dan semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari azab neraka. Allahumma amin. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kalau kita melihat, ternyata Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, keutamaan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihissalam, yang pertama adalah Nabi Nuh ini alaihissalam memiliki usia yang sangat panjang. Bahkan masa dakwahnya saja 900 tahun lebih. Itu masa dakwahnya. Yang selanjutnya, yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ini merupakan nenek moyang dari semua umat manusia yang ada, yang hidup sekarang ini. Mau yang kulitnya putih, merah, kuning, coklat, hitam, atau mungkin hijau, biru ya, dan seterusnya. Apapun warna kulitnya manusia itu semua mengkerucut pada Nabi Nuh alaihissalam. Semua manusia itu keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Nuh ini diberi gelar yang khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan gelaran abdan syakuran. Abdan syakuran. Abdan, seorang hamba Allah, syakuran, yang pandai bersyukur, yang betul-betul bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar, syukur yang sempurna. Di mana dalam Islam dijelaskan syukur yang benar itu tidak lepas dari 3 hal. Hati keimanan bersyukur, yakni meyakini semua nikmat hanya datang dari Allah. Kemudian lisan ucapan juga bersyukur, yaitu dengan banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah dengan lisan, dengan kalimat, termasuk menyebut-nyebut nikmat itu dalam rangka bersyukur, bukan untuk bersombong, bukan untuk bersombong atau angkuh. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan anggota badan. Artinya kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan ketaatan, di jalan kebenaran, di jalan kebaikan, di jalan ibadah dan amal-amal saleh. Bukan untuk melakukan dosa dan maksiat, bukan untuk durhaka kepada Allah ataupun Rasulnya, bukan untuk melanggar syariat.
dan syukur yang sempurna diantaranya ada dalam diri Nabi Nuh alaihissalam. Makanya beliau digelari dengan abdan syakuran. Yang keempat, keistimewaan Nabi Nuh adalah beliau merupakan Rasul pertama yang Allah utus di atas muka bumi, mendahului Rasul-Rasul yang lainnya. Sebelum Rasul Ibrahim, sebelum Rasul Musa, sebelum Rasul Isa, bahkan sebelum Rasul Muhammad alaihi wassalam, Nabi Nuh lah yang diutus ke atas muka bumi oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Rasul pertama. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ini kalau kita bahas satu persatu keistimewaan beliau, sepertinya tidak cukup waktu ya. Nanti kita belum masuk ke kisahnya. Karena kan judulnya kisah Nabi Nuh. Dan ini butuh waktu mungkin berjam-jam bang. Ya. Kalau hanya 1 jam lebih ini sangat kurang untuk kita membahas satu kisah seorang Nabi. Tadi diantaranya kita sebutkan bahwa Nabi Nuh ini merupakan nenek moyang. Lebih pasnya kakek moyang mungkin ya. Karena Nabi Nuh ini laki-laki. Kakek moyang dari semua umat manusia yang ada di zaman sekarang ini. Mau dia orang Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Papua, atau orang mana? Barat, Eropa, Arab, atau Afrika, atau manapun dia. Itu semua mengkerucut kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun secara umumnya manusia itu semuanya dinisbatkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Oleh karenanya Nabi Adam disebut dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Namun kenapa umat manusia yang ada sekarang ini dinisbatkan kepada Nabi Nuh? Walaupun sebetulnya Nabi Nuh ini keturunan Nabi Adam. Tidak lepas dari kisah yang nanti akan kita sebutkan. Itu kisah banjir besar, banjir dahsyat, bahkan super dahsyat yang terjadi di atas muka bumi ini. Dan ketika banjir itu terjadi, itu orang yang beriman yang ikut dengan Nabi Nuh itu tidak banyak. Ada yang mengatakan hanya 7 orang, ada yang mengatakan hanya 8 orang, dan ada pendapat yang mengatakan 80 orang. Dan tidak ada ulama yang mengatakan lebih dari 80 orang. Artinya kalau kita ambil pendapat yang terbanyak untuk jumlah orang atau manusia yang ikut Nabi Nuh sehingga selamat dari banjir bandang yang menenggelamkan bumi ini, katakanlah 80 orang. Maka dari sinilah kemudian muncul generasi manusia sampai akhir zaman sekarang ini. Maka tidak salah ketika Nabi Nuh diberi keistimewaan sebagai kakek moyang untuk umat manusia seluruhnya yang hidup di dunia sampai akhir zaman. Karena tadi dari generasi Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia itu hilang. Manusia itu binasa karena banjir bandang atau banjir super dahsyat yang menenggelamkan bumi. Dan yang selamat hanya beberapa orang saja yang ikut bersama Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga perlu mengetahui dari kisah Nabi Nuh ini tentang bagaimana metode beliau berdakwah kepada kaumnya. Sini bisa kita simpulkan kurang lebih 6 poin tentang metode atau cara berdakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam terhadap umatnya atau kaumnya. Yang pertama, fokus dakwah Nabi Nuh itu alaihissalam adalah tauhid. Mengesahkan Allah dalam ibadah, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sama seperti nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya. Fokus dakwahnya adalah tauhid. Maka hati-hati.
Seorang muslim tidak boleh menyepelekan tauhid. Apalagi dia mengaku sebagai aktivis dakwah, aktivis muslim atau muslimah. Tidak boleh dia alergi dengan tauhid. Tidak boleh dia menganggap remeh pembahasan dan permasalahan tauhid. Karena tauhid merupakan fokus dakwah semua rasul, ya, semua nabi. Silakan diperhatikan surat Nuh ayat ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam adalah berdakwah dengan memberi peringatan. Berdakwah dengan memberi peringatan. Yakni tarhib, ya. Memberi peringatan kepada kaumnya tentang azab yang mengerikan, tentang azab yang menakutkan, tentang siksa yang pedih. Ini pun dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Disampaikan, siapa yang melakukan pelanggaran syariat begini begitu, hukumannya ini, azabnya ini. Diancamkan hukuman-hukuman yang mengerikan kepada para pelaku dosa dan pelanggaran syariat. Ini bisa kita lihat di surat Nuh ayat kedua, juga di surah Al-A'raf ayat ke-59, dan juga di surah Hud ayat 25 dan 26. Itu metode yang kedua. Metode yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam juga berdakwah kepada kaumnya dengan cara targhib, yakni memotivasi. Memberikan semangat atau motivasi kepada kaumnya dengan ganjaran dan kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Ini pun dilakukan oleh beliau. Kalau tadi tarhib, sekarang targhib. Kalau tarhib itu kan mengancam, menakut-nakuti. Kalau targhib ini menyemangati, membesarkan hati, membuat semangat, ya, menyegarkan. Sebagaimana disebutkan di surat Nuh ayat keempat dan juga di ayat yang ke-10 sampai ke-12. Kemudian metode yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah itu lailan wa naharan, siang dan malam. Beliau berdakwah siang dan malam. Tak putus beliau berdakwah, terus berdakwah, mendakwahi kaumnya. Sebagaimana disebutkan di surat Nuh ayat yang kelima. Metode yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam beliau berdakwah secara terang-terangan dan juga terkadang secara sembunyi-sembunyi. Beliau berdakwah baik di hadapan orang banyak ataupun hanya satu orang ke satu orang berikutnya. Artinya semua cara dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam untuk mendakwahi kaumnya. Terang-terangan dilakukan, sembunyi-sembunyi dilakukan, di hadapan khalayak ramai dilakukan, satu orang per satu orang juga, face to face, ya, door to door istilah kitanya, hati ke hati, itu pun dilakukan. Ini yang diterangkan di surat Nuh ayat ke-8. Di surat Nuh ayat ke-8. Poin yang ke-6 terakhir, metode dakwah Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah dengan mengingatkan kaumnya tentang keagungan, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaumnya ini diajak untuk tafakur dan tadabbur tentang alam semesta ini. Dikaitkan semuanya dengan kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada di alam semesta ini, yang mereka rasakan, yang mereka nikmati, itu adalah karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti, ya, konsekuensinya kita semua harus betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mendapatkan faidah dari teman ana di perjalanan tadi dari Bandung ke Jakarta ini. Awalnya kita ngobrolin tentang barang-barang duniawi. Sampai beliau bertanya, apakah barang yang dibeli itu bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi?
Kita jawab bisa. Bahkan di zaman sekarang ada barang-barang jadul itu bisa dijual yang harganya berpuluh-puluh kali lipat. Ya kan? Namun ternyata tujuan beliau ini bukan untuk menenggelamkan kita dengan perhiasan dunia yang menipu ini, bukan. Tapi tujuannya untuk mengingatkan kita. Di akhir kalimat beliau mengatakan, kalau begitu kita harus kembali kepada Allah dengan harga yang lebih mahal. Subhanallah. Kita harus kembali kepada Allah dengan kondisi yang terbaik. Maksudnya begini, saya mencernanya, kita kan lahir ini dari yang kotor-kotor, ya kan? Kita semua tercipta dari apa? Setetes mani. Dan setetes mani itu hina, kotor. Orang, maaf ya, kalau sudah keluar air mani itu pasti bersih-bersih, pasti mandi. Karena merasa itu kotor. Dan kita semua berasal dari air yang kotor itu. Bahkan selezat apapun, senikmat apapun, semahal apapun makanan, minuman yang kita konsumsi, ujung-ujungnya menjadi kotoran. Begitupun dengan fasilitas kehidupan dunia yang sementara ini. Semewah apapun, semahal apapun, sesusah payah apapun kita mencapainya, mendapatkannya, ujung-ujungnya menjadi sampah. Dan sampah itu ya kotor. Maka tadi kawan ini memberikan nasihat sedikit tetapi sangat bermakna. Kalau begitu kita harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan harga yang lebih tinggi. Kita harus kembali kepada Allah dengan kondisi yang lebih baik. Ini perjuangan kita, jamaah rahimakumullah. Maka tadi ya, dakwah Nabi Nuh yang keberapa? Yang keenam metodenya. Beliau mengingatkan kaumnya tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, tentang karunia dan nikmat yang itu semua datang hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di surat Nuh ayat ke-13 sampai ke-20. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan sangat banyak ya pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Nuh ini, di mana 900 tahun lebih Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya, fokus mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ternyata kebanyakan kaumnya membangkang dan tidak menerima dakwah kebenaran yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan dalam dalil-dalil yang ada tentang bagaimana sikap pembangkangan, penolakan dan kedurhakaan orang-orang yang menjadi kaum di zaman Nabi Nuh ini. Di antaranya yang pertama, sikap dari kaumnya Nabi Nuh ini. Yang pertama, mereka menjauh dari Nabi Nuh. Bahkan mereka menutup telinga dan menutup kepala mereka. Sampai seperti itu. Wal'iyadzubillah. Ini diterangkan di surat Nuh ayat ke-6. Yang pertama, mereka menjauh dari Nabi Nuh. Bahkan mereka menutup telinga dan kepala mereka. Selanjutnya, yang kedua, mereka bahkan berani menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tidak hanya menolak, tetapi juga menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tuduhan-tuduhan yang kotor, yang keji, ya. Yang itu semua tidak ada faktanya. Di antaranya mereka menuduh Nabi Nuh berada di atas kesesatan, bahkan kesesatan yang nyata kata mereka. Silakan perhatikan Al-A'raf 59 dan juga Al-A'raf ayat 60. Yang kemudian dibantah ya ucapan mereka itu di surah Al-A'raf ayat 61 sampai 62. Selanjutnya mereka juga menuduh Nabi Nuh dengan tuduhan majnun, orang gila. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan tuduhan-tuduhan keji dari orang-orang kafir Quraisy, di antaranya dengan tuduhan majnun, orang gila, orang enggak waras, Nabi Nuh sudah lebih dahulu mengalaminya.
Mereka menuduh Nabi Nuh sebagai majnun, orang gila. Silakan diperhatikan Al-Qamar ayat ke-9. Surah Al-Qamar ayat ke-9. Selanjutnya, tuduhan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh ini mengaku-ngaku sebagai Rasul karena hanya ingin bagian dunia. Mengaku-ngaku sebagai Rasul karena ingin diangkat sebagai pemimpin. Ini pun dituduhkan oleh mereka kepada Nabi Nuh alaihissalam. Silakan perhatikan Al-Mu'minun ayat 24. Surah Al-Mu'minun ayat 24. Itu diantara tuduhan-tuduhan keji yang dilemparkan oleh kaum Nabi Nuh, kaum yang membangkang Nabi Nuh alaihissalam. Namun Nabi Nuh tetap tegar. Nabi Nuh tetap sabar, tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi di awal kita sebutkan Nabi Muhammad saja, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil pelajaran yang besar tentang kesabaran dari kisah hidupnya Nabi Nuh ini alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga dari sikap kaumnya Nabi Nuh, tadi kan tuduhan-tuduhan itu di sikap kedua. Yang ketiga, sikap kaumnya Nabi Nuh itu, mereka suka mendebat Nabi Nuh. Bahkan debat mereka itu dipenuhi dengan syubhat-syubhat. Jadi hati-hati ya. Kalau kita menjadi umat tapi suka mendebat Rasulullah, Nabi Allah, hati-hati. Berarti penyakit atau karakter kaumnya Nabi Nuh yang binasa itu ada pada diri kita. Karena kan seharusnya sebagai umat pengikut Nabi Allah itu, umat sebagai pengikut Rasul utusan Allah itu punya prinsip dan kaidah sami'na wa ata'na. Kami selalu mendengar dan kami selalu taat. Bukan malah mendebat, apalagi dengan melemparkan banyak syubhat. Na'udzubillah. Dan banyak syubhat-syubhat yang dilemparkan oleh mereka, kaum pembangkang yang membangkang terhadap Nabi Nuh tersebut alaihissalam. Syubhat yang pertama diantaranya, syubhat yang pertama, mereka mengatakan, gak ada bedanya antara Nabi Nuh dengan kita, dengan manusia yang lainnya, dengan orang-orang yang lainnya. Seharusnya kata mereka, yang namanya Rasul utusan Allah itu berasal dari malaikat. Bukan yang sama-sama manusia yang sederajat dengan mereka. Ini syubhat dari kaumnya Nabi Nuh. Silakan disimak surat Hud ayat 27. Juga Al-Mu'minun ayat 24. Yang kemudian dibantah di surah Hud ayat ke-28. Syubhat yang kedua. Mereka mengatakan bahwa dakwah Nabi Nuh alaihissalam tidaklah benar. Kenapa? Karena yang mengikuti dakwah Nabi Nuh hanyalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Orang-orang yang kata mereka, orang-orang miskin yang gak bisa berpikir. Hanya langsung percaya, gampang percaya dan tidak berpikir terlebih dahulu. Ini pun syubhat dilemparkan oleh mereka, kaum pembangkang itu. Padahal kan kebenaran itu tidak dilihat dari miskin atau kaya. Kan percuma juga kalau jabatannya tinggi, kedudukannya tinggi, kaya raya. Dia orang tapi beruang. Orang tapi beruang. Banyak fulusnya. Namun ternyata dia melakukan kejahatan. Kan percuma. Setinggi apapun jabatan, kedudukan, sebanyak apapun harta benda, kemewahan dunia, itu tidak bisa menjamin seseorang benar. Percuma bintangnya berapa? Jenderal bintang 7 misalkan. Ya, sampai jadi puyer. Tapi dia melakukan hal-hal yang sifatnya kriminalitas, menzalimi orang lain, merampas hak orang lain, kan percuma. Jadi ingat, ketinggian derajat, jabatan, kedudukan, dan banyaknya harta benda duniawi tidak bisa menjadikan seseorang benar. Sehingga kebenaran tidak diukur dengan hal-hal duniawi. Nah, ini syubhat yang dilemparkan oleh mereka ketika menolak Nabi Nuh alaihissalam. Yang ikut Nabi Nuh itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, dan seterusnya.
Bisa disimak di surat Hud ayat 27 yang juga dijelaskan oleh para ulama tafsir tentang ayat-ayat tersebut sampai pada ayat 29 dan 30 di surah Hud ya, tentang syubhat yang kedua tadi. Kemudian sikap yang keempat yang diberikan oleh kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam, mereka memberikan persyaratan-persyaratan yang sulit untuk dipenuhi kalau ingin mereka itu ikut beriman. Dan ini mereka berikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau bahasa kita mungkin okelah kita beriman, okelah kita nurut sama kamu, tapi penuhi syarat ini, syarat itu, syarat ini, syarat itu. Wal'iyadzubillah. Mirip seperti Bani Israel, yang kalau mereka mau beriman itu banyak mengajukan persyaratan-persyaratan yang gak masuk akal. Nah, ini terjadi pada kaumnya Nabi Nuh. Dijelaskan di surah Thaha ayat 71, juga Hud ayat 29 sampai 31 ya. Itu sikap mereka. Bukannya menerima, bukannya beriman, tetapi malah mempersyaratkan syarat-syarat yang sulit untuk dipenuhi. Sikap yang kelima, mereka juga membuat makar terhadap Nabi Nuh untuk menghalangi dan mencegah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Di surat Nuh ayat 22 disebutkan. Yang juga Allah berfirman di surat Nuh ayat 23-nya. Termasuk di surat Sad ayat ke-6 dan juga di surah Al-Furqan ayat 42. Di sana Allah menjelaskan bagaimana makar yang dibuat oleh kaum pembangkang itu. Mereka-mereka yang membangkang terhadap dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Betul-betul mereka ingin menghalangi, bahkan ingin memadamkan api kebenaran. Maka siapa yang berani menghalangi dakwah al-haq, dakwah Allah dan Rasulnya, dakwah Islam, dakwah Tauhid dan Sunnah Nabi, hati-hati. Berarti dia terjangkiti virus kaumnya Nabi Nuh. Orang-orang yang suka menghalang-halangi dakwah yang benar, mereka tidak jauh berbeda dengan orang-orang yang hidup di zaman Nabi Nuh yang menjadi kaum pembangkang. Kajian ini dibubarin, kajian itu dibubarin. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan selera mereka, karena tidak ikut anggota ormas mereka, karena banyak alasan. Padahal yang disampaikan oleh ustadznya, oleh gurunya, oleh panitianya dalam dakwah mereka adalah kebenaran. Jangan sampai hanya gara-gara sama-sama punya kartu anggota, sama-sama selaras ya cara pandangnya, sesesat apapun kawannya tetap diberi kursi dan panggung. Na'udzubillah. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ini termasuk orang-orang yasudduna an sabilillah, yang menghalangi atau menjauhkan manusia dari jalan Allah. Na'udzubillah. Dan ini yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menghalang-halangi dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian sikap yang keenam, bahkan mereka mengancam Nabi Nuh alaihissalam dengan ancaman-ancaman yang sifatnya kekerasan, kejahatan dan kriminalitas. Mereka sampai mengancam akan merajam Nabi Nuh. Ini sudah KDRD, kekerasan dalam ranah dakwah. Ya. KDRT saja tidak boleh, apalagi KDRD. Ya. Dan mereka mengancam Nabi Nuh alaihissalam dengan serangan-serangan fisik. Allah jelaskan di surah Asy-Syura ayat 116, juga di surah Yunus ayat 71 dan 72, juga di surah Asy-Syu'ara ayat 117 dan 118. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, teman-teman para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala yang semoga senantiasa berada dalam bimbingan dan lindungan Allah tabaraka wa taala. Kemudian Allah menyebutkan kisah Nabi Nuh yang paling banyaknya itu ada di surat Hud.
Teman-teman bisa buka mushaf Al-Qur'annya di surah Hud mulai ayat yang ke-32. Ayat 32 dari surah Hud sampai seterusnya. Ya, silakan perhatikan ayat-ayatnya. Di situ banyak disebutkan kisah Nabi Nuh, terutama kisah kesudahannya. Jadi kita loncat saja, Bang. Ini kalau kita runut dari awal, pertengahan, ini waktunya tidak cukup ya. Tapi langsung kita loncat bagaimana kesudahan kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Al-Muhim, setelah mereka merasa capek dan bosan mendengar dakwah Nabi Nuh alaihissalam, akhirnya mereka mengatakan di surat Hud ayat 32, perhatikan. Qalu ya Nuh qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata, wahai Nuh alaihissalam, sesungguhnya engkau telah berbantahan dengan kami ini sangat lama. Engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Jadi dakwah kebenaran yang diajarkan Nabi Nuh dianggap oleh mereka sebagai bantah-bantahan. Sebagai ajang untuk menyanyiakan waktu. Maka hati-hati, jangan sampai kita berpikir berjam-jam kita habiskan di masjid, berjam-jam kita habiskan di majelis ilmu, berjam-jam kita habiskan ibadah, bertahun-tahun bahkan belasan puluhan tahun kita habis belajar agama, kemudian kita mengatakan dapat apa? Ini tidak ada bedanya dengan pola pikir kaum pembangkang di zaman Nabi Nuh. Ratusan tahun Nabi Nuh berdakwah, tetapi mereka menganggapnya sebagai ajang berbantah-bantahan saja yang sia-sia. Na'udzubillah. Sampai mereka menantang. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka sekarang datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan kepada kami itu, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Na'udzubillah, ratusan tahun didakwahi. Ratusan tahun didakwahi. Bahkan ratusan tahun ini, kata sebagian ulama, itu Nabi Nuh bertemu dengan umatnya, dengan kaumnya itu lintas generasi. Mulai dari kakeknya, kemudian ayahnya, kemudian anak tersebut punya anak lagi, cucu, cicit. Itu Nabi Nuh bertemu dengan lintas generasi dari kaum yang beliau dakwahi. Tapi entah berapa turunan ya, itu semua sama mereka. Menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam, menolak tauhid, menolak Islam yang dibawa oleh Nabi Nuh ke tengah-tengah mereka. Sampai tadi mereka mengatakan, sudahlah engkau terlalu banyak berbantah-bantahan dengan kami. Menganggap sebagai ajang bantah-bantahan. Bahkan mereka menantang azab agar datang kepada mereka siksa itu. Azab tersebut. Na'udzubillah. Maka Nabi Nuh alaihissalam menjawab permintaan mereka, disebutkan di surah Hud ayat 33 dan 34-nya. Qala innama ya'tikum bihillah insya'a. Nabi Nuh menjawab, hanya Allah lah yang akan mendatangkan azab itu kepada kalian jika Allah berkehendak. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian sekali-kali tidak akan bisa kabur, tidak akan bisa melepaskan diri dari azab Allah. Wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum, dan nasihatku tidak akan bermanfaat lagi untuk kalian. Walaupun aku ingin memberi nasihat kepada kalian dengan keinginan yang sangat besar. In kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Jika Allah menginginkan kalian tersesat, Allah membiarkan kalian tersesat, menyimpang, maka nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian. Dan hanya kepada Allah kalian semua akan kembali. Ayat ini jamaah rahimakumullah menunjukkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam akhirnya mengetahui bahwa dakwahnya tidak akan diterima setelah beliau berdakwah selama 950 tahun.
Kurang lebih beliau berdakwah, lebih tepatnya 950 tahun berdakwah kepada kaumnya. Dan berdasarkan wahyu yang datang dari Allah Azza wa Jalla kepada beliau, akhirnya beliau mengetahui dan memahami serta menyadari bahwa kaumnya tidak mungkin menerima dakwah al-haq yang disampaikan oleh beliau. Akhirnya beliau menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di surat Nuh ayat 21 disebutkan, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Kata Nuh alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhanku ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah durhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian bagi mereka. Lihat, yang diikuti oleh kaum Nabi Nuh itu bukan nabi atau rasul utusan Allah yang akan menyelamatkan dan membahagiakan hidup mereka dunia akhirat, bukan. Tetapi yang mereka ikuti adalah orang-orang yang harta benda mereka sebanyak apapun, anak cucu keturunan mereka sebanyak apapun, tidak akan menambah kecuali kerugian atas mereka. Ini hampir mirip dengan zaman sekarang, jemaah. Mereka melupakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan nabi dan rasul terakhir di atas muka bumi, tetapi mereka mengikuti politikus anu, politikus fulan, ekonom fulan, bisnismen fulan, artis fulan, aktor fulan, apalagi influencer fulan, pegiat fulan dan seterusnya. Tapi mereka lupa dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya dengan kaum pembangkang di zaman Nabi Nuh? Yang mereka melupakan Nabi Nuh, penyeru keselamatan dunia akhirat, namun mereka malah mengikuti orang-orang yang justru harta dan benda dan anak-anak mereka itu tidak bisa mendatangkan apa-apa kecuali kerugian. Wal'iyadzubillah. Juga Nabi Nuh berkata di surat Nuh ayat 24, wa qad adallu katsira wa la tazididz zalimina illa dhalala. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Walhasil Nabi Nuh mendoakan keburukan atas mereka. Di antara doanya di surat Nuh ayat 26, Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku ya Allah, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi ini. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam. Diijabah tidak? Diijabah. Dengan datangnya banjir bandang. Na'udzubillah. Juga Nabi Nuh berdoa di surat Nuh ayat 27, innaka intadarhum yudillu ibadak wa la yalidu illa fajiran kaffara. Sesungguhnya jika engkau ya Allah membiarkan mereka tinggal di atas muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu ya Allah, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Juga Allah berfirman di surah Hud ayat 36, Hud 36, wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam bahwasannya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu itu kecuali orang yang telah beriman sebelumnya. Oleh karena itu janganlah engkau bersedih hati, jangan kecewa tentang apa yang selalu mereka kerjakan itu. Maka tidak ada yang selamat dari kaum Nabi Nuh, dari umat manusia di zaman itu ya, di atas muka bumi, kecuali hanya segelintir orang-orang beriman yang sudah mengimani kerasulan Nabi Nuh dan menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Ada yang menyebutkan 7 orang, ada yang menyebutkan 8 orang, dan pendapat yang menyebutkan terbanyak hanya 80 orang saja, tidak lebih dari itu. Maka doa Nabi Nuh di sini mustajab. Betul-betul Allah mengabulkan doa Nabi Nuh ketika tadi berdoa, ya Allah jangan dibiarkan ada satu orang kafir pun yang hidup di atas muka bumi. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, kenapa sih seorang Nabi sampai berdoa yang buruk-buruk gitu ya. Bahkan bagi orang liberal ini menjadi poin untuk menyerang Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi para ulama menjelaskan, paling tidak ada 5 poin kenapa Nabi Nuh mendoakan keburukan terhadap kaumnya. Alasan pertama, karena Nabi Nuh alaihissalam mendapati kaumnya
kafir sampai turun-temurun. Kafir sampai turun-temurun. Bahkan tadi ulama menyebutkan ada yang mulai dari generasi awal, kemudian anaknya, cucunya, setelah cucu apa? Cicit, setelah cicit apa? Bingung juga kita kan? Ya. Tapi sampai seperti itu, ya, beranak, cucu, turun-temurun, mereka kafir semua kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ini alasan yang pertama. Karena kaumnya kafir sampai turun-temurun ya ke bawah. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi Nuh bahwa kaumnya tidak akan beriman kecuali yang memang sudah beriman terlebih dahulu. Ini sudah ada wahyu ilahi, informasi dari langit. Ya, ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam tidak ingin mereka semakin sesat. Tidak ingin mereka semakin menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Ya, kalau istilahnya penyakit di tubuh, kalau sudah tidak bisa diobati, ya luka di kaki, ya harus diamputasi, kan gitu. Nah ini ya, ini namanya konsep amputasi. Ini yang difikirkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Alasan yang ketiga. Alasan yang keempat, Nabi Nuh alaihissalam tidak ingin pengikutnya yang beriman malah berpaling mengikuti orang-orang yang sesat. Tidak ingin orang yang beriman tadi, yang hanya segelintir orang tadi, malah terbawa syubhat kekafiran orang-orang yang kafir dan pembangkang tadi. Jadi Nabi Nuh alaihissalam ingin menyelamatkan kaumnya yang sudah beriman. Alasan yang kelima, Nabi Nuh alaihissalam tidak rela terus-terusan menyaksikan dan mendengar Allah Subhanahu wa taala dihinakan, direndahkan, dicaci maki dan disekutukan oleh kaum pembangkang itu. Nabi Nuh sudah tidak betah ya dengan suasana setiap hari Allah dihinakan, Allah disekutukan, kesyirikan terjadi di mana-mana dan seterusnya. Nabi Nuh sudah jengah dengan keadaan-keadaan yang kotor seperti itu. Ini 5 alasan kenapa Nabi Nuh mendoakan keburukan untuk kaumnya yang membangkang dan durhaka. Yang secara poin ya, secara kesimpulan bahwa doa buruk itu ada ya karena ulah mereka juga. Andai mereka itu mendengar dan ikut kebenaran, mendengar dan ikut dakwah Nabi Nuh, tidak mungkin Nabi Nuh mendoakan keburukan atas mereka. Yang kemudian singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal atau bahtera yang disebut dengan al-fulk. Fulkun, al-fulku, ya, bahtera atau kapal yang besar. Di mana Allah mengabulkan doa Nabi Nuh alaihissalam dengan cara Nabi Nuh diperintah untuk membuat kapal yang besar. Disebutkan di surat Hud ayat 36 dan 37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Dan buatlah olehmu bahtera, kapal yang besar itu dengan pengawasan dan petunjuk dari kami, kata Allah. Jadi tetap ya diberi arahan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau membicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan, mughraqun. Artinya dalam ayat ini Allah mengabulkan atau akan mengabulkan doa Nabi Nuh yang tadi. Di mana Nabi Nuh meminta agar orang kafir tidak diberi ruang sedikit pun di atas muka bumi ini. Dan para ulama menjelaskan bahwa Nabi Nuh ya itu mengumpulkan kayu, mempersiapkan kayu untuk bikin kapal yang besar itu selama 100 tahun. Yang ketika 100 tahun sudah lewat, sudah sampai masanya, kayu-kayu sudah siap, dibuatlah bahtera itu juga lama pembuatannya, proses pembuatannya selama 100 tahun. 200 tahun Nabi Nuh bersama orang-orang beriman itu mempersiapkan pembuatan kapal bahtera yang akan menjadi media penyelamat mereka dari azab yang sangat besar. Lihat, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. 100 tahun menyiapkan kayu, 100 tahun lagi menyiapkan atau membuat kapal. 200 tahun totalnya menyiapkan dan membuat kayu atau kapal besar. Dan beliau tekuni itu dengan penuh kesabaran. Makanya wajar sampai Nabi kita Muhammad SAW juga
mengambil pelajaran dari Nabi Nuh tentang kesabaran. Kita di zaman sekarang baru hijrah 3 hari, udah ngeluh. Saya ninggalin kerja riba, kok nggak ada kerjaan yang lebih bagus sebagai gantinya, kan gitu. Baru 3 hari udah ngeluh. Dia ninggalin lingkungan, kok saya sepi hidup sendiri sekarang, nggak ada teman-teman saya setelah hijrah. Baru ngeluh, sudah ngeluh, baru 3 hari. Ada yang sudah berdakwah, misalkan 5 tahun, 10 tahun, tidak ada hasil dakwahnya, juga ngeluh. Yang sudah belajar belasan tahun, gak ada hasilnya, juga ngeluh. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, ratusan tahun beliau berdakwah, bahkan 200 tahun beliau membuat kapal untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang beriman ketika itu. Subhanallah. Kemudian disebutkan di surat Hud ayat 38 dan 39, wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min. Mulailah Nabi Nuh membuat kapal, setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewati mereka, mereka mengejeknya. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kata Nabi Nuh, jika kalian mengejek kami, maka kami pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejek kami. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab siksa yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang sangat kekal dan mengerikan. Na'udzubillah. Bahkan selama 100 tahun membuat kapal bahtera besar itu, Nabi Nuh terus diejek, dihina oleh kaumnya sendiri. Tapi beliau tetap sabar, tegar dan tabah, berjuang istiqomah di atas kebenaran. Allahu Akbar. Di surah Al-Qamar ayat 9 Allah menyebutkan, kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh, yakni umat Nabi Nuh mendustakan Nabi Nuh alaihissalam, dan mereka mendustakan Nabi Nuh hamba kami itu dan mengatakan dia seorang yang majnun. Nabi Nuh itu gila dan dia sudah pernah diberi ancaman, sudah diancam akan dirajam, disiksa dan seterusnya. Lihat, ejekan demi ejekan, hinaan demi hinaan. Kalau bahasa kita sekarang, bulian. Jadi dibuli kadrun, ya, itu belum ada apa-apanya. Dibuli Wahabi, itu belum ada apa-apanya. Dibuli baju kebanjiran atau pakai kostum ninja untuk para ukhti, ya, itu belum ada apa-apanya. Nabi Nuh ratusan tahun dibuli, tetap istiqomah di atas kebenaran, sabar dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, maka turunlah waktu azab itu tiba. Di surah Qamar ayat 11 dan 12 disebutkan, fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah sangat banyaknya. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata airnya. Maka bertemulah air dari langit dengan air dari bumi, sehingga permukaan bumi ini dibanjiri dengan air yang sangat banyak. Dan itu semua merupakan urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadu billah. Dan yang paling mengerikannya, yang paling menyedihkannya ada di surah Hud. Teman-teman bisa baca mulai dari ayat ke-40 dan seterusnya, surat Hud. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn ithnain wa ahlaka illa man sabaqa alayhi al-qawl wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Ayat ke-40. Allah berfirman, hingga apabila perintah kami datang dan tanur itu dapur, ya, telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalam kapal itu dari masing-masing hewan sepasang, ada jantan, ada betinanya, dan juga keluargamu angkut ke dalam kapal bahtera besar itu, kecuali orang yang telah
terkena ketetapan terdahulu, dan juga ajak masuk ke kapal itu orang-orang yang beriman. Dan ternyata orang-orang yang beriman yang bersama dengan Nabi Nuh itu sangatlah sedikit. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha. Ini dibaca imalah ya. Asalnya majroha tetapi jadi majraiha. Wa qala irkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan ia berkata, naiklah kalian semua ke dalam kapal tersebut dengan menyebut nama Allah, bismillah, pada waktu berlayar dan juga berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku yaitu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada Nuhun ibnah wa kana fi ma'zil ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Bayangkan, gelombang airnya seperti gunung-gunung yang besar, lebih parah dari tsunami. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, ayolah naik ke perahu ini bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Qala la 'asima al-yawma min amrillah. La 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. Tetapi si anak menjawab, aku akan mencari pelindungan ke gunung yang tinggi yang dapat menghindarkan aku dari air bah yang besar ini. Kata Nabi Nuh kepada anaknya, tidak ada yang bisa melindungimu dari siksaan Allah Azza wa Jalla pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Yang kemudian gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka anak tersebut termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Lihat jamaah rahimakumullah. Air dari langit dan dari bumi berpadu. Permukaan bumi semuanya tenggelam. Bahkan keluarga Nabi Nuh, yaitu anaknya sendiri, kafir dan tidak beriman. Dan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkannya. Artinya apa? Hidayah mutlak hanya milik Allah. Dan juga keselamatan mutlak hanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan baca ya selanjutnya ayat 44, 45 dan seterusnya. Yang pasti kesudahan yang mengerikan terjadi di mana umat Nabi Nuh dibinasakan karena kekufuran mereka, karena kedurhakaan mereka. Bahkan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan putranya sendiri. Bukan salah Nabi Nuh, tetapi salah putranya. Karena ketika diajak untuk naik perahu, dia malah lari, ya, lebih menjauh dari ayahnya, yang pada akhirnya dia binasa wal'iyadzubillah. Dan yang selamat hanya orang-orang beriman, sekitar 7 atau 8 orang, atau tidak lebih dari 80 orang, dan itulah generasi yang kemudian menjadi nenek dan kakek moyang umat manusia di bumi sekarang ini. Ini yang bisa Anda sampaikan ya, sedikit banyak faidah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Semoga bermanfaat. Silakan diserahkan kepada moderator untuk sesi tanya jawab. Barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz atas hikmah dan fadilah yang bisa kita ambil dari kisah dari Nabi Nuh, khususnya untuk para penggiat dakwah yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kalau udah merasa ngeluh, capek kok kayak nggak ada hasil, masih belum ada apa-apanya dibandingkan dari Nabi Nuh yang dakwahnya 1000 tahun kurang 50 tahun, yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 14 kalau saya tidak salah tadi. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kami ingin menginformasikan beberapa hal. Yang pertama, untuk sahabat sekalian yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kajian-kajian di Al-Azhar, bisa langsung follow Instagram @gis_al-azhar, @ypi_al-azhar, dan @masjid agung al-azhar. Dan khusus untuk kajian siang ini juga
bekerja sama dengan Rabani Mengaji. Jadi bisa di follow juga Instagramnya di @rabani_mengaji dan juga di YouTube kami yaitu Rabani Spasi Mengaji. Untuk video-video Rabani Mengaji yang sebelumnya sudah kami upload juga di YouTube account kami, jadi bisa langsung dicek aja. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi sehingga nanti apabila ada kajian-kajian yang diadakan di Rabani Mengaji sudah otomatis akan terremind di YouTube account teman-teman. Dan tentunya kajian siang ini juga didukung oleh sponsor-sponsor kami yaitu @dimsumologi dan @rumahkueku. Jadi bisa langsung di follow juga Instagramnya untuk dapat informasi atau produk-produk yang menarik di dimsumologi dan rumah kueku. Ya, dan kabar baik bagi yang hari ini bertanya, khususnya insya Allah yang 5 pertanyaan pertama kita bacakan, insya Allah akan mendapatkan hadiah dari tadi sponsorship kita dari Ya. @dimsumologi dan @rumah kueku. Dan juga untuk mendukung dakwah baik dari Yis Al Azhar ataupun Rabani Mengaji, insya Allah sebentar lagi teman-teman panitia akan menjalankan cunduk, jadi silahkan berinfak sebesar-besarnya dan seikhlas-ikhlasnya, karena yang besar dan ikhlas lebih baik daripada yang sedikit tapi tidak ikhlas. Siap. Ya, nanti mungkin akan ada teman-teman yang menyebarkan sunduk untuk bisa dikontribusikan. Sekarang kita juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin kita bacakan dulu yang ada di secari kertasnya atau mungkin kita buka sesi tanya jawab untuk hadirin yang ingin bertanya. Mungkin Bagaimana Bang Andri? yang udah nulis di kertas dulu boleh teman-teman Boleh. panitia bisa memberikan ke kami di depan. Nanti kita bacakan khususnya yang sangat berkaitan dengan tema Materinya. pada siang hari ini. Mau dari Bang Andri duluan atau dari aku duluan? Ya. Ini pertanyaan dari sebut ininya ya, sebut namanya ya. Pertanyaan dari Kak Rahmi. Mengapa bisa kondisi umat Nabi Nuh mirip dengan kondisi sekarang Ustadz? Dan kita harus bagaimana? Ya, barakallahu fikum. Kenapa kondisi kita mungkin ya, kondisi kita sekarang mirip dengan kondisi umat Nabi Nuh alaihissalam. Dan kita harus bagaimana? Kenapa bisa kondisi kita mirip ya dengan umat Nabi Nuh alaihissalam? Jawabannya karena kita hidup di akhir zaman. Nabi sudah menginformasikan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bertambah satu masa, satu zaman, satu waktu, melainkan waktu yang setelahnya itu syarrun, jauh lebih buruk keadaannya daripada waktu yang sebelumnya. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat tegak. Ya, semakin dekat hari kiamat, semakin menipis jatah usia kehidupan dunia ini, itu keadaannya akan semakin buruk. Maka ini yang menjadi jawaban pertanyaan tadi. Kita ada di akhir zaman, semakin mendekati hari kiamat, maka wajar ya, semakin banyak keburukan di sana sini, bahkan hampir mirip dengan keadaan umat Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita tidak ingin ada di posisi sekarang, seharusnya kita hidup di zaman para sahabat Nabi, tapi kan kita nggak bisa memilih. Ya. Dan itu pun belum tentu kita hidup di zaman Nabi menjadi Abu Bakar, Umar, Utsman ya. Bagaimana kalau kita jadi Abu Jahal, Abu Lahab? Itu kan mengerikan juga. Jadi itu ya, kita ada di akhir zaman yang segala fitnah merebak dan merajalela di akhir zaman ini. Fitnah syahwat di mana-mana, fitnah syubhat dari mana-mana. Lalu harus bagaimana kita? Nabi sudah memberikan solusi agar kita selamat. Taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Dan tadillu ba'dahu abadan in tamassaktum bihima, yang kalian tidak akan pernah tersesat, tidak akan pernah celaka
selama berpegang teguh dengan keduanya, kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi solusinya adalah pegang teguhlah ajaran Islam yang murni, kembali kepada Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Ya ibaratnya agar kita selamat dari banjir bandang itu harus naik bahteranya Nabi Nuh kan. Nah sekarang bahteranya Nabi Nuh itu ada pada Quran dan sunnah Nabi. Nah kodanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Medianya apa? Perahu itu adalah Quran dan sunnah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Baik itu keseharian kita, muamalah, ibadah, rumah tangga, pribadi kita, sosial kita, kerjaan kita, tongkrongan kita, semuanya tidak boleh lepas dari bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Barakallahu fikum, hafizakumullah. Nah. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ini tidak tertulis namanya siapa, namun nanti bisa menghubungi kepada panitia jika merasa menanyakan hal berikut. Ustadz, seperti yang disampaikan tadi bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belajar juga dari kisah Nabi Nuh. Namun sedangkan dari jarak sendiri kan berjarak, beda zaman sangat cukup jauh dari Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Apakah media yang bisa menginformasikan perihal kisah-kisah Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad? Apabila secara awam hanya menggunakan lisan, pasti tidak secanggih sekarang dan informasinya bisa berkurang ataupun bertambah. Mohon penjelasannya perihal informasi yang didapat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah samakan Rasul Allah dengan manusia biasa. Jangan pernah samakan Nabi Allah dengan manusia biasa. Apa media yang Rasulullah dapatkan sehingga bisa mengetahui informasi kisah-kisah umat terdahulu, Nabi terdahulu? Jawabannya simple, wahyu ilahi. Nabi tahu dari wahyu ilahi. Dan di surah An-Najm disebutkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad bicara dari hawa nafsunya, melainkan beliau bicara dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Selesai. Dan media wahyu ini lebih super hebat, lebih super canggih daripada media apapun yang ada di zaman sekarang. Media cetak, tulis, internet, maya, nyata, atau apalah offline, online, semua itu kalah dengan media wahyu ilahi. Nabi tahu dari mana wahyu ilahi. Kisah Nabi Adam, kisah Nabi Nuh, kisah Ibrahim, Ismail, termasuk kisah Nabi Isa. Semua Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad lewat wahyu. Makanya baca Al-Quran. Dalam Quran sudah banyak kisah Nabi-Nabi dan Rasul disebutkan. Ini wahyu ilahi namanya. Baca juga hadis Nabi yang sahih. Lebih disempurnakan dalam hadis Nabi yang sahih. Jadi medianya adalah wahyu. Barakallahu fikum. Ya, baik. Berikutnya pertanyaan dari Noni ataupun Nani. Pak Ustadz, saya ingin bertanya bagaimana sikap kita tentang film Nabi Nuh yang diproduksi oleh dunia barat ataupun Hollywood. Figur Nabi Nuh? Film. Oh, film Nabi Nuh yang dibuat oleh orang barat atau Hollywood. Ada filmnya, Bang? Saya sendiri belum tahu ya ada filmnya atau tidak. Filmnya ada katanya. Ada filmnya. Al-muhim gini. Kita mempercayai kisah Nabi Nuh karena kan tadi medianya apa? Wahyu ilahi. Hanya sebatas yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yang Allah sebutkan dalam wahyunya kepada kita. Kita mengiyakan kisah Nabi Nuh sesuai dengan apa yang dikisahkan oleh Al-Quranul Karim yang ada dalam Quran 30 juz ini, atau dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Mau riwayat Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ataupun dalam Sunan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, dan yang lainnya. Yang penting hadisnya sahih dan disebutkan oleh para ulama Islam ya, dengan riwayat-riwayat yang sahih, itu yang kita terima, itu yang kita yakini. Nah, kalau film itu cocok dengan informasi dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih, ya kita harus membenarkan. Tidak bisa menolaknya. Tapi kalau ternyata bertentangan, maka kita tolak. Kita lebih percaya dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi yang sahih. Tapi kalau difilmkan rasanya pasti akan ada penyimpangan lah, walaupun mungkin sedikit ya. Karena tidak mungkin film di zaman sekarang tanpa musik, tanpa wanita, tanpa kisah fiksi ya. Maka hati-hati dengan perfilman yang ada. Cukuplah wahyu ilahi dalam Quran dan hadis Nabi sebagai
sumber rujukan dan referensi dalam ilmu kita. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, tips kesabaran Nabi Nuh alaihi salam dalam berdakwah. Mohon nasihatnya. Bagaimana? Tips kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah. Apa tips kesabaran Nabi Nuh dalam berdakwah alaihi salam? Yang pasti yang membuat beliau bersabar adalah iman. Iman itu adalah yakin, percaya. Ya kan? Makanya iman ini disempurnakan pemahamannya oleh para ulama. Iman itu harus diyakini oleh hati, diucapkan oleh lisan, dibuktikan oleh amal, perbuatan. Itulah iman. Kalau bukan karena iman, tidak mungkin Nabi Nuh sabar. Nabi Nuh sabar karena beriman. Mengimani adanya surga, mengimani adanya neraka, sehingga beliau mengharapkan surga dan tidak ingin neraka. Beliau yakin dan beriman dengan janji-janji dari Allah Azza wa Jalla. Iman yang membuat beliau bersabar. Maka tipsnya kalau kita ingin bersabar seperti Nabi Nuh alaihissalam, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, pupuk dan kuatkan iman kita. Perbanyak amal saleh dan terus tambah ilmu syar'i kita, wawasan keilmuan agama kita. Kalau kita ingin seperti Nabi Nuh sabarnya, tapi setiap harinya sibuk dengan dunia, lupa agama, lupa ilmu agama, lupa ibadah, lupa akhirat, lupa mati, lupa surga dan neraka, nggak mungkin bisa sabar seperti Nabi Nuh. Dan lihat realita kenyataan hidup. Manusia setinggi apapun jabatan dan kedudukannya, sekaya apapun, semewah apapun, dan sebanyak apapun harta bendanya, tidak ada mereka yang sabar atau dijadikan sabar oleh bagian-bagian dunia tadi. Justru kebanyakan mereka menjadi orang yang tidak sabaran. Tapi orang semakin berilmu agama Islam, semakin beriman, semakin banyak amal soleh, dialah yang bisa sabar. Jadi tipsnya adalah tadi, iman, amal soleh, dan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Semoga Allah rezekikan kepada kita kesabaran yang sempurna, sabran jamila, sabran wafiran. Allahumma amin. Iya, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan di kertas, mungkin ada yang ingin bertanya langsung. Kami memberikan kesempatan bagi yang ingin hendak bertanya langsung bisa angkat tangan. Ada dua dari Ikhwan. Ada dua. Dari Akhwat apakah ada? Belum ada, baik. Mungkin untuk efisiensi waktu langsung kita kumpulkan dua penanya dulu, habis itu bisa langsung dijawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Izin bertanya terkait Allah mengirimkan anak durhaka terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sekelas Nabi aja mesti dia mempunyai anak yang durhaka. Kita sebagai hamba-hamba Allah mungkin agar anak kita enggak jadi anak durhaka gitu, Ustaz. Mungkin ada kiat-kiatnya, Ustaz. Ya. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Ya, satu lagi, fadhal. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin Ahlan bertanya terkait dengan peristiwa yang dialami oleh umat Nabi Nuh yang tadi diceritakan. Apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang istilahnya merupakan yang paling buruk dialami oleh umat manusia pada saat itu? Atau adakah peristiwa-peristiwa lain yang memang lebih parah dibandingkan itu semua gitu? Itu pertanyaan dari saya. Secara alam semesta berarti ya? Iya. Siap. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama tadi tentang anak ya. Sekelas Nabi Nuh saja alaihissalam ternyata diuji dengan anak yang durhaka. Apalagi kita yang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan malaikat. Tentunya ujian atau bayang-bayang kedurhakaan anak itu lebih besar ya di mata kita. Ya. Dari sana banyak hikmah ya, kenapa anaknya durhaka. Ini lihat. Seorang nabi pun tidak bisa menentukan siapa yang diberi petunjuk, siapa yang sesat, tidak bisa. Karena mutlak hidayah itu hak Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Azza wa Jalla. Dan ya banyak hikmah dari sana ya, bisa kita ambil. Di antaranya kita harus betul-betul berjuang dan mengusahakan agar anak kita menjadi anak yang saleh salihah. Yang kedua, jangan lupakan doa dan menitipkan anak-anak kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan usaha saja, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah,
tidak menitipkan anak-anak kita kepada Allah, usaha kita bisa tidak berhasil. Jadi disempurnakan tawakalnya. Ya kita usaha, kita ajari yang baik-baik, yang benar-benar, kita didik jadi anak saleh salihah, sambil kita berdoa banyak-banyak kepada Allah, minta tolong kepada Allah, titipkan anak-anak kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pegang ubun-ubun anak-anak kita, kepala anak-anak kita, doakan. U'iduhu bi kalimatillahi tammah. Aku titipkan dia kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Allahumma hfadhu min kulli su'in wa makruh. Ya Allah, jagalah dia dari segala keburukan yang tidak disukai dan seterusnya. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkan kepadanya ilmu agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir dan seterusnya. Banyak-banyak mendoakan anak kita. Baik ketika kita sentuh, kita peluk, kita cium, ataupun ketika mereka jauh dari kita. Banyak-banyak mendoakan mereka sambil kita berusaha menjadi orang tua yang saleh salihah, agar anak-anak kita meniru kita menjadi orang yang saleh salihah. Ingat, pepatah mengatakan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Kalau anak kita ingin jadi saleh dan salihah, kita sebagai ibu dan ayah harus menjadi ibu dan ayah yang salihah dan saleh terlebih dahulu. Kalau tipsnya sih sangat banyak ya, tapi minimalnya ini secara garis besarnya. Terus berusaha menjadikan mereka saleh salihah, baik dengan pendidikan, dengan makanan yang halal, harta yang halal, lingkungan yang baik, yang soleh, termasuk juga guru-gurunya dan seterusnya. Dan tadi, jangan lupakan doa dan terus titipkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita pun bantu berdoa untuk semua teman-teman. Semoga kawan-kawan terkhusus yang hadir sekarang di sini diberi karunia anak-anak yang soleh salihah, diberi keluarga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Terakhir tadi pertanyaannya, apakah bencana yang terjadi di zaman Nabi Nuh ini bencana terbesar dan terkelam ya di sejarah alam semesta ini? Kalau kita melihat kejadiannya, bayangkan air dari langit terus datang, dari mata air bumi pun terus keluar, sehingga air meluap di mana-mana. Semua muka bumi ini tenggelam, semua. Kalau kita sebut benuanya Asia, Afrika, Eropa, Australia, Amerika, semua tenggelam. Yang selamat hanya kapal Nabi Nuh, bahtera Nabi Nuh. Dan bayangkan besarnya seperti apa, sampai 100 tahun mengumpulkan kayu dan 100 tahun membuat kapal itu. Kebayang nggak besarnya seperti apa? Dan di zaman Nabi Nuh itu kan orang besar-besar juga. Nabi Adam saja 60 hasta tingginya, dibanding dengan kita sekarang sangat jauh. Bayangkan kapalnya sebesar apa, artinya bencana ketika itu sangat besar. Dan bisa kita sebut ini adalah peristiwa terkelam di atas muka bumi. Walaupun di sana pernah ada kaum-kaum pembangkang lainnya yang disiksa, ditenggelamkan ke bawah tanah ya, dengan longsor, dengan gempa bumi. Ada yang dihujani dengan bebatuan, termasuk kisah Abraha dan pasukannya yang akan menghancurkan Ka'bah. Itu kan dihancurkan dengan tayran ababil ya, burung yang berbondong-bondong, yang burung itu warna burungnya hijau, tetapi membawa batu ya. Batunya sih kecil-kecil, sebesar kacang kedelai ya, tetapi satu di paruh, satu di cakar kanan dan satu di cakar kiri, yang ketika dijatuhkan batu berwarna hitam itu akan membakar dan juga akan membuat gatal tubuh manusia. Yang kalau terkena batu itu gatalnya bukan sekedar gatal, sekali garuk itu copot ya daging dan tulangnya atau daging dan kulitnya, sampai seperti itu. Namun kalau kita lihat peristiwa Nabi Nuh ini, mungkin itulah yang terbesar dan terkelam bencana alam yang pernah terjadi di alam semesta ini. Kenapa? Karena satu bumi tenggelam. Satu bumi tenggelam. Bukan hanya sebagian area, bukan hanya sebagian negara, satu bumi. Ya, semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai di penghujung acara, namun kembali kami ucapkan terima kasih kepada para sponsorship, yaitu @dim Sumologi dan @rumah kueku. Dan satu lagi ada informasi mengenai olahraga sunnah, yaitu panahan. Jadi bagi untuk para jamaah yang ingin mengikuti latihan panah, bisa memfollow ataupun melihat di IG-nya @yisc_archery, di mana kami membuka pendaftaran baru yang insya Allah akan mulai latihannya di pekan depan setiap hari Ahad. Bisa dipilih sesinya di jam 8 atau setengah 8, setengah 10 ataupun jam 1 siang. Jadi silahkan dipilih waktu yang paling tepat. Ya, terima kasih Bang Andri, dan silakan Ustadz Imam Syuhada untuk closing statement-nya terkait summary dari kajian kita siang hari ini, kurang lebih 2-3 menit. Silakan Ustadz. Ya, barakallahu fiikum. Harusnya kisah Nabi Nuh alaihissalam menyadarkan kita, dunia itu sementara.
Dan kita semua harus selamat di kehidupan dunia dan juga akhirat. Nabi Nuh, beliau berpegang teguh dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau diselamatkan dunia akhirat. Maka kita pun kalau ingin selamat sekarang di akhir zaman terlebih, ingin selamat dunia akhirat, hendaknya kita berpegang teguh, berpegang erat dengan syariat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak menaiki perahu atau bahtera Nabi Nuh ketika itu, dia tenggelam dan mati binasa. Maka di zaman sekarang, di akhir zaman ini, siapa yang tidak bertauhid kepada Allah, siapa yang tidak berpegang dengan sunnah ajaran Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, dialah yang akan tenggelam dan binasa. Maka jadikan pelajaran kisah Nabi Nuh ini agar kita semakin menjadi hamba yang baik, hamba yang cinta, berharap dan takut kepada Allah Azza wa Jalla, hamba yang mukmin paling cerdas kata Rasulullah, yaitu dengan banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal akhirat sebaik mungkin. Itulah aqyasul mukminin, mukmin yang paling pintar, mukmin yang paling cerdas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya orang yang bodoh, hanya orang yang pandir yang dia sudah mendapatkan kisah nyata yang penuh dengan pelajaran, namun dia tidak mengambil pelajaran dan pengalaman. Semoga Allah selamatkan kita dunia akhirat. Semoga Allah kumpulkan kita di Jannah Firdaus kelak. Allahumma amin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz atas penyampaian tausiahnya. Barakallahu fiik. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Bang Andri? Ya, kita sudah di akhir acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekhilafan ataupun banyak kekurangan dari penyampaian kajian pada siang hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bagi jamaah YouTubiah, ada evaluasi dari kajian pada siang hari ini yang nanti akan tampil di layar Is Al Azhar. Terima kasih. Dan untuk penanya tadi dari secari kertas, apabila belum mendapatkan bingkisan bisa menghubungi panitia ya.